semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Itu sampingnya kok kosong, Mas? Siapa yang nggak masuk? Irfin. Kemana? Mas Irfin? Kurang tahu. Ya, nanti tak lihat di sini. Kayaknya sakit sih. Hari Sabtu kemarin kan juga nggak masuk ya. Dah, oke. Teman-teman, ini kan sudah selesai PTS ya. Kita masuk ke materi yang baru. Kira-kira ada nggak yang penasaran? Ini alat-alat apa? Buat apa ini? Nggak tahu. Oke, nggak tahu ya. Ini adalah alat-alat yang memang sudah kita punya. Jadi hasil karya yang sudah melakukan. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang apa ini? Getaran. Siapa yang belum pernah dengar istilah getaran? Ada? Nggak ada? Semuanya udah pernah dengar? Udah. Ya, sebelum kita mulai, coba deh, apakah tubuh kalian itu menghasilkan getaran? Iya, apa contohnya? Saat berbicara, oke. Coba semuanya pegang kayak gini, sambil mengeluarkan suara. Apa yang kalian rasakan? Bergetar. Iya, bergetar. Ya, oke. Ini adalah salah satu benda atau organ tubuh kita yang menghasilkan getaran. Apakah ada yang lain? Coba pegang dada. Iya, apa ini yang kita rasakan? Getaran apa, teman-teman? Getaran detak jantung. Ya, oke. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini, tuh bisa dibaca ya. Apakah kamu pernah merasakan adanya getaran dalam tubuhmu? Ada, tadi sudah. Apakah semua benda bisa bergetar? Apakah semua benda bisa bergetar? Meja kalian ini kondisinya sekarang diam apa bergerak? Diam. Coba tempelkan telinganya semuanya di meja masing-masing. Apakah terdengar getaran? Iya, ya semuanya bangun. Jadi apakah semua benda di alam ini bisa bergetar, teman-teman? Bisa. Apakah ada batas minimalnya? Kira-kira tuh semakin dingin suhunya, apakah menyebabkan getaran itu sendiri jadi hilang? Iya? Iya, oke, betul. Jadi suhu udara itu mempengaruhi getaran atau gerakan suatu benda. Semua benda di alam ini akan bergetar sebenarnya walaupun tidak bisa kita dengarkan. Kecuali ada syaratnya nih. Ada suhu minimalnya, yaitu 0 Kelvin, betul Mas Arya, 0 Kelvin atau negatif 273 Celcius. Di suhu min 273 Celcius itu semua partikel di alam ini baru diam, tidak bisa bergetar. Gitu. Jadi kalau cuman di freezer ya 0 Celcius masih bisa. Gitu. Kemudian ini tujuannya hari ini kita akan belajar tentang getaran, kemudian hal-hal apa saja atau variabel apa yang kita pelajari dalam getaran, kemudian ada frekuensi, ada periode, dan yang terakhir adalah pemanfaatan getaran atau peristiwa getaran yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Sebelumnya ini ada video mungkin pernah juga kalian lihat. Tampak adanya getaran yang terjadi. Getaran antara satu senar dengan senar lain dapat menimbulkan nada-nada yang indah saat dimainkan oleh orang yang ahli di bidangnya. Bukan hanya senar gitar saja yang dapat memunculkan getaran. Bandul atau pendulum pun jika bergerak bolak-balik seperti ini akan menimbulkan getaran juga.
Di video ini kita akan bersama-sama mempelajari konsep getaran. Oke, sudah saya skip di sini. Nah, tadi di situ tadi ada orang yang kelihatan tangannya sedang apa, teman-teman? Bermain gitar. Bermain gitar. Jadi nada-nada yang indah, nada-nada yang teratur itu disebabkan atau diproduksi itu oleh apa? Peristiwanya namanya getaran. Yang video yang kedua, yang tadi ada getaran terus ada yang kayak gini. Pernah lihat apa itu? Kalian pernah lihat nggak ada jam unik ya? Yang gede biasanya terus ada bandulnya gini. Pernah lihat? Nah, itu juga di dalamnya ada apanya? Ayunan, ya kan? Seperti itu. Itu juga contoh dari getaran. Perhatikan gerakan bandul berikut. Bolak-balik, begitu terus. Nah, gerakan bolak-balik seperti itu dikenal dengan istilah getaran. Oke. Jadi ini apabila ada bandul ya, sekarang ini Us punya satu alat. Nih. Ini alatnya sangat mudah untuk membuat. Terbuat dari apa ini? Styrofoam. Kemudian ini biar tidak putih cuman dikasih kertas asturo. Kemudian ada busurnya. Busur ini digunakan untuk mengetahui simpangannya. Terus ini ada paku dan ini tali. Ini dikasih beban. Nah, ini misalnya ini Us lepas ya, sama kayak di video tadi. Apa yang kira-kira akan terjadi ketika saya melepasnya? Bendanya bebannya akan mengayun. Ini. Nah, lama-lama bagaimana? Dia akan melambat dan akhirnya akan berhenti. Sama nggak dengan video yang tadi? Nah, sebelum Us buka nih, mungkin sudah ada yang baca-baca. Kalau di buku halaman berapa, Mbak, Mas? 200 berapa? Wah, sudah buka. 223. Oke, silahkan buku IPA-nya dibuka semua halaman 223. Getaran, sebelum Us buka di video ya. Apa itu getaran? Tadi getaran itu dilihat apa? Ada gerakan. Apakah dia hanya satu arah saja? Tidak, dia hanya satu. Gini toh apa kembali lagi? Kembali lagi. Melewati apa toh yang ada di tengah-tengah ini namanya? Sebuah kan kayak berasa itu ada garisnya ya. Ini seolah-olah ada garisnya. Ini kan garis ya. Apa ini? Namanya apa? Posisinya bagaimana kalau di tengah ini? Seimbang, betul. Jadi kalau kita definisikan getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik di sekitar titik setimbang. Nah, ini ya. Gerak bolak-balik secara periodik di mana? Di sekitar titik keseimbangan. Atau titik ini, garis ini menyatakan garis yang seimbang. Oke, paham sampai sini? Iya. Kita kembali lagi ke tujuan pembelajaran tadi. Jadi, selain kita mengetahui pengertian dari getaran, kita juga akan mempelajari hal-hal apa saja yang berkaitan dengan getaran. Salah satunya adalah namanya di situ ada frekuensi. Satu lagi apa? Periode. Us kasih clue. Di sini yang IPM ada? Siapa yang IPM? Oke. Ketua IPM-nya siapa sekarang? Kak Danu. Itu titik-titik 2025, 2026. Apa, Mbak? Periode. Betul. Jadi nama lain periode itu apa, teman-teman? Waktu ya. Waktu untuk apa nih kira-kira? Itu juga ada periode. Berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Periode itu waktu. Waktu untuk apa? Untuk melakukan apa? Satu kali getaran. Yuk diulangi. Periode adalah waktu Yang dilakukan dalam sekali getaran. Oke, betul. Intinya kalau periode itu adalah waktu ya. Ya, sekarang frekuensi. Pernah mendengar kata radio ini frekuensinya 542 Hz. Tulisannya HERTZ. Apa itu? Frekuensi. Iya, banyaknya getaran dalam satu
Iya, itu kebalikannya periode. Silahkan semuanya berdiri dulu bersama pasangannya. Yang cewek ada yang bertiga, yang lainnya berdua-berdua. Cowoknya berdua-berdua. Dah, yuk cowoknya berdua-berdua. Kita melakukan, kita tepuk-tepuk dulu. Sepakati, ada yang jadi Upin, ada yang jadi Ipin. Instruksinya adalah kalau Usukma bilang Upin, maka yang jadi Upin menepuk tangannya Ipin. Terus kalau Usukma bilang Ipin, berarti yang jadi Ipin menepuk si Upin. Paham? Kalau kalian ada yang tertepuk, jadi ada yang tersenggol, berarti kalian sudah kalah. Harus menghindar ya. Ya, oke. Yang kalah silahkan langsung duduk. Paham? Yang kalah silahkan langsung duduk. Yang menang nanti mencari lawan temennya yang lain. Oke, siap? 3, 2, Upin. Yang kena langsung duduk. Terus kalau kalian sudah masih menang, masih berdiri, yuk lanjut. Berikutnya 3, 2, Ipin. Ya, oke. Tepuk tangan buat yang masih bertahan. Siapa yang sebelah sini? Zaski, Kinanti. Wah, ini siapa? Belum? Menang, oke. Nanti ya, hadiahnya Us kasih nanti di akhir pelajaran, oke? Terima kasih teman-teman. Udah fokus semua ya. Yuk silahkan kalian bersama kelompok masing-masing ambil ini dan mengambil 1 LKM-nya. Yuk langsung ambil LKM-nya. 1 kelompok 1. 1 kelompok 1 udah semuanya. Silahkan alatnya dicek dulu, disandarkan pada tembok ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai praktikum, sebelum kita mulai percobaan, silahkan dilihat di layar ya. Jadi kita tebak-tebakan sebentar saja. Kita tebak-tebakan sebentar saja. Sambil tadi kan kalian sudah review, sudah tahu, sudah buka buku. Nah ini ada kuis. Kita kerjain bareng-bareng sambil melihat di layarnya. Mulai. Betul. Terus, yuk ini jangan sampai salah. Perhatikan gambar di bawah ini. 1 getaran penuh. G, H, I, G, H, I, H, G. Yang mana? Ada enggak? Yang mana? A, B, C, Do. Yang mana? Yang C. Banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran. Tadi apa? Periode. Oke, Y, betul. Terus 4. Gerakan bolak-balik suatu partikel secara periodik melalui titik setimbang namanya adalah getaran. Terakhir, soalnya 5 aja. Jarak dari A ke C. Coba dilihat. Jarak dari A ke C. Nah, jauh banget toh. Itu adalah 8 cm. Maka amplitudonya. Sebelum kita menentukan amplitudo, kita pahami dulu apa itu amplitudo. Ada yang tahu? Amplitudo apa? Jarak terjauh. Betul, Mbak Ara. Jarak terjauh dari titik seimbang. Lah nek misalnya dari A ke C itu 8, maka amplitudonya berapa teman-teman?
Berapa? 16, 2 apa 4? Ayo berapa? Titik keseimbangan itu titik apa kalau di gambar ini? Titik B. Kalau dari A ke C itu 8, maka kalau dari B berapa? Berapa? 4. Jadi amplitudo itu dari B ke A atau dari B ke C. Jawabannya berapa teman-teman? 4. Yeay, selesai. Ya, oke. Sekarang fokus ke percobaannya. Ini Usukma pakai stopwatch ya. Silahkan dibuka di LKPD-nya, LKM-nya. Di LKPD atau LKM itu ada tabel yang harus diisi. Silahkan fokus ke tabel yang isinya 45 derajat. 45 derajat 10 detik. Paham belum caranya menyimpangkan 45 derajat? Yuk Mas, coba 45 itu seberapa? Ya, betul. Ayo Mas, disandarkan. Ditaruh di dinding. Oke, 45 itu seberapa? Oke, 45. Iya, betul. Cara menghitung getarannya paham ya? Satu getaran itu dimulai dari apa? Dari titik pertama kembali lagi ke titik itu. Oke, siap? Sini lihat dulu sini, cara menghitungnya kayak mana? Ini kan Us bilang, ayo 45, tangannya di sini semua. 3, 2, mulai. 1. Jadi ya cara menghitungnya nek gini. 1, 2, 3, begitu ya. Jadi jangan semua gerakannya dihitung, tidak. Oke, siap Zaidan? 3, 2, mulai. Stop. Ditulis seadanya. Jadi nek sudah berhenti jangan disimpangkan lagi ya. Ya, oke. Pengambilan datanya sudah selesai teman-teman. Sekarang boleh kalian tetap berada di situ untuk mengerjakan diskusinya. Pertanyaan, pengolahan data dan penyimpulannya. Yuk. Oke, baik. Waktu sudah habis. Waktu sudah habis ya. Sekarang kita diskusikan pertanyaan yang ada di lembar kegiatan murid. Ya, nomor 1, silahkan diulangi. Untuk pengolahan data itu berdasar pada hasil masing-masing. Tidak ada yang salah dari percobaan kalian. Adanya adalah mungkin ada kendala dari luar yang kalian hadapi, dan itu masing-masing kelompok berbeda. Oke, nomor 1 dijawab kelompoknya Mas Guntur. Silahkan dibaca keras. Berapa Mas? Yang 45 berapa? 45 derajat 6 kali, Iya. 1 derajat 10 kali. Oke, ya. Tambah ya, tambah besar ya. Oke, tadi nomor 1, 2, 3 ada hubungan atau korelasinya. Silahkan kelompoknya Mbak Gandis membaca keras. Teman-teman diperhatikan ya, soal nomor 4. Yuk. Bandingkan hasil masing-masing dari tabel apabila waktu sama tetapi sudut simpangan berbeda. Bagaimana hubungan antara besar simpangan dengan banyak getaran? Semakin besar sudut simpangan, maka jumlah getaran semakin banyak. Semakin besar sudut simpangan, jumlah getaran semakin banyak. Apakah punya kalian semuanya seperti itu? Apakah ada yang tidak? Maksudnya hasilnya sama? Ada yang beda. Itu bisa jadi karena
banyak faktor ya. Mungkin karena bebanmu yang tidak seimbang. Ada yang mungkin di situ kardusnya tidak rata gitu. Terus terakhir, silahkan dibaca kelompoknya Mbak Nara. Bandingkan hasil masing-masing dari tabel di atas apabila waktu berbeda tetapi sudut sama. Bagaimana hubungan antara lama waktu dengan banyak getaran? Jawaban saya adalah semakin besar sudut simpangan, maka pada waktu yang sama jumlah getaran Semakin apa? semakin besar. Semakin besar atau semakin Iya, semakin besar atau semakin banyak. Apakah punya kalian seperti itu, teman-teman? Ada nggak yang nggak kayak gitu? Kok senyum-senyum ada? Ada. Kira-kira kenapa kok punyamu nggak seperti itu? Iya. Oh ya. Oke, berarti ada yang meredamkan ya, Mas? Iya. Yang kedua? Oh ya, bebannya ada yang jatuh ya. Itu adalah kendala ya teman-teman ketika melakukan percobaan. Oke, terakhir kita simpulkan. Sambil kalian lihat jawaban masing-masing, ini dibacain ya. Yang kesimpulan yang pertama, Mbak Alisa, silahkan dibaca. Gerakan bolak-balik yang melewati daerah seimbang disebut dengan getaran. Disebut dengan apa teman-teman? Getaran. Oke, betul. Sekarang yang nomor 2, Mas Arya yang keras. Waktu yang diperlukan? Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran disebut period. Disebut dengan apa? Periode. Nomor 3, kelompoknya. Kelompok depan sendiri nih, kelompoknya Mbak Dira, dibaca soal nomor 3. Simpangan. Simpangan terjauh dari titik keseimbangan disebut amplitudo. Disebut apa teman-teman? Tadi udah amplitudo. Terakhir, jelaskan hubungan antara jumlah getaran dengan besar simpangan. Tadi bagaimana? Semakin besar sudut simpangnya, maka jumlah getarannya akan semakin banyak. Oke, udah selesai ya. Nah, ini sebelum ditutup, itu nanti LKM-nya ambil dan dikasih nama ya. Ini adalah soal evaluasi. Ini ada di Wayground. Nanti share aja linknya, tapi kalian ngerjain ini. Yuk bertiga, satu-satu ya. Ini individu. Allahu. Ini individu. Ya ampun. Baiklah. Dikerjakan, dikasih nama. Kalau pengen linknya nanti tak share di grup WA. Bisa dipakai untuk belajar ulangan. And the last for us today, please draw your emoticon in sticky note. Loyalty. Yippee. Ini buat apa? Draw emoticon. Serah. Silahkan menggambar emoticon di sticky note yang Us bagikan. Jakarta 110. Boleh dikasih kata-kata? Boleh. Mau dikasih kata-kata yang mengungkapkan perasaanmu hari ini, boleh banget nih. Mana? Matur nuwun. Ready? Dah? 1, 2, 3. Oke, dilihatkan semuanya. Ya, apa simbol kohmon? Ada lagi nggak? Wow, ada cowok ganteng. Itu artinya apa? Mumet. Mumet.
Lope-lope. Yeay. Gambar kucing. Punya apa? Alatnya bagus. Sus. Alatnya bagus banget. Punyanya Ali Pak. Bermacam-macam ya yang dirasain ya. Ini yang depan sendiri. Coba lihat. Wih, ada yang bintang-bintang. Bagus ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum Us tutup, minta dong salah satu menyampaikan getaran itu apa, amplitudo itu apa, dan periode itu apa. Itu yang kita pelajari hari ini. Yuk, siapa yang mau? Getaran. Oke, silahkan Mas Arya. Getaran itu Getaran adalah? partikel yang melewati titik keseimbangan ulang kali. Oke, ayo teman-teman, didengarin dulu. Amplitudo itu jarak terjauh Dari? dari titik seimbang. Oke, the last periode Periode itu adalah? waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran. Oke, betul semua teman-teman? Betul. Nara mau? Oh ya. Ada yang mau ditambahkan Mbak Nara? Tadi hubungan antara? Sama simpangan. Apa? Semakin? Iya, jumlah getarannya semakin? Oke, betul. Ya, oke, sudah ya teman-teman. Aplikasi atau penerapan getaran dalam kehidupan sehari-hari yang sering banget kita rasakan itu yang pertama adalah di tubuh kita ada pita suara, detak jantung, kemudian berbagai macam alat musik. Itu yang menguntungkan ya, tapi ada juga yang merugikan. Apa contohnya? Sonorek. Ada yang lain? Apa? Gempa bumi. Itu juga contoh yang apa? Merugikan. Oke, terima kasih. Ini tadi yang jawab banyak. Nih, kelompok sini ada 1. Kelompok sini tadi dapat. Kelompok sini dapat. Terus sana. Ya, ada satu lagi. Oke. Depan sendiri. Iya. Dah ya. Terima kasih semuanya. Kita tutup hari ini KBM-nya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikumpulkan dulu dan boleh persiapan sholat duhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.